nagari Banjo Luhak Pasaman, sampailah salam dari kami. Kaganti kita pejawek tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa Islam wa salatan salaman ala nabiyyil Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu, yang pertama siapa? Ibu Hamidah ya? Iya, Bu. Ya, Ibu Hamidah. Kita persilahkan kepada Bu Hamidah ya untuk ikut ujian. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang bisa keluar dari dari Zoom, nanti kami akan memanggil eh, eh, setelah nanti ujiannya Bu Hamidah. Ya, kita persilakan yang Bapak Ibu untuk ya, terima kasih. Ya, Ibu Hamidah bawa Al-Quran, ada Al-Quran di depan? Ada, Bu. Ya, oke. Baca surat Al-Baqarah. Ya, kami baca surat Al-Baqarah ya dari ayat 1 sampai 5. Nanti ada bacaan ujian tulisan dari surat Al-Ikhlas ya 1 sampai 2 saja. Nanti Iya, Bu. ditulis. Ya, oke. Silakan Ibu Hamidah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid ya, kawaidah tajwidnya. Ya, oke. Tafadholi ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ya, tafadholi. Ya, Tulis ya, Bu. ditulis. Ya, tulis surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2 saja. Nanti di-share, dilihatkan Ya, Bu. ke kami tulisannya. Udah, Bu. Ya, oke. Ya, iya, Ya, lihat. Allah. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Merangin, Bu. Mengajar di eh, pe- pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya akan mempresentasikan modul Arjar. Adapun dalam kompre ini saya memakai modul Arjar sederhana pada kurikulum Merdeka. Adapun judul dari materi pembelajaran saya memakai tema bab 3, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dalam hadir sholat dalam kehidupan ini, kita sebagai guru, sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita akan melihat capaian pembelajaran yang sudah ada di dalam modul tersebut. Dan capaian pembelajaran ini tidak bisa dirubah, gitu kan. Peserta didik mampu mendalami peran aktivitas sholat
sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berperilaku palsu. Berita palsu maksudnya. Kemudian peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mengenal dimensi keindahan dan seni dalam Islam termasuk ekspresi-ekspresinya. Dalam hal ini di kelas 7, karena saya mengajar kelas 7, akan membahas tentang capaian pelajaran yang pertama saja. Peserta didik mampu mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Kemudian di dalam modul ajar ini juga ada tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pelajaran ini adalah target yang akan kita sampaikan kepada peserta didik nanti, biar kita mampu sebatas mana tujuan dari pembelajaran itu sendiri, Bu. Saya simpel apa, Bu ya? Tujuan pembelajaran ini saya ambil yang sederhana aja, mulai dari KKO yang terendah, yaitu satu, tujuan pembelajaran memahami makna definisi sholat. Yang kedua, memahami makna zikir. Yang ketiga, mendiskusikan peran aktivitas sholat. Yang keempat, menjelaskan sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari dari perbuatan tercela. Yang kelima, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang keenam, mengamalkan sholat yang waktu dan zikir secara istiqomah. Setelah kita membuat capaian tujuan pelajaran, maka kita langsung ke kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan inti kalau di dalam modul sederhana itu, Bu. Dalam kegiatan inti, kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan inti, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Pendahuluan seperti biasanya seorang guru membuka dengan kegiatan dengan salam, menyapa peserta didik, kemudian kita juga sowan gitu, menanyakan kabar, Bu ya, peserta didik kita, dan juga di sini juga absensi tentang kehadiran peserta didik. Setelah itu juga kita melihat ke tentang kebersihan kelas juga, Bu ya. Apakah sudah bersih ataukah belum sebelum kita belajar? Karena untuk kenyamanan belajar itu juga dilihat dari kebersihan kelas gitu. Setelah itu kita memberikan apa itu ya, afirmasi positif atau semangat motivasi sebelum belajar gitu ya, Bu ya. Seperti itu bisa melalui ice breaking, bisa gitu, atau bisa kita memberikan apa ya, kata-kata semangat gitu untuk peserta didik kita. Kemudian di dalam pendahuluan juga kita mengadakan pengetesan mengulang kembali materi kemarin, Bu. Seperti itu. Misalnya sebelum kita masuk bab selanjutnya hari ini, kita juga merefleksikan lagi pembelajaran kemarin. Seperti itu. Apakah peserta didik kita sudah bisa atau sudah bisa dapat atau belum ilmu yang kita pelajari minggu kemarin. Sesudah itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa kita baca atau bisa kita tulis di papan tulis seperti itu. Memasuki kegiatan inti, karena di sini saya memakai modul sederhana, jadi saya di kegiatan inti saya buat seperti ini. Peserta didik menyimak guru membaca pengertian atau definisi sholat dan zikir. Setelah itu kita merefleksi apakah peserta didik paham itu tentang sholat dan zikir, atau kita bertanya ke peserta didik apa pengertian definisi sholat itu menurut peserta didik itu sendiri. Kemudian guru juga memberikan penjelasan tentang zikir. Nah, setelah guru membuka definisi sholat dan zikir itu, barulah membentuk sebuah kelompok.
Adapun sebuah kelompok ini kita ambil pembahasan tentang peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Nah, jadi kita eh, membuat peserta didik itu bernalar kritis. Sebenarnya apa sih peran sholat itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu, Bu. Kemudian peserta didik mendengarkan aba-aba dari kita untuk memulai diskusi. Dan poin ke-8, setelah semua kelompok mengerjakan tugasnya, setiap kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari materi yang sudah tadi diberikan kepada peserta didik. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru merefleksikan hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh peserta didik. Dan kemudian guru baru menjelaskan kembali peran aktivitas sholat dalam kehidupan, sekaligus mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari tersebut. Seperti itu, Bu. Kemudian penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik diberikan motivasi sehingga dapat memahami dan mengerjakan sholat dan zikir dengan istiqomah. Itu karena kita sholat ini adalah sangat penting bagi peserta didik, maka kita harus benar-benar menekankan untuk peserta didik sholat 5 waktu secara istiqomah. Kemudian yang terakhir, setelah waktu sudah hampir habis, guru menutup, kemudian menyampaikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Setelah pembelajaran telah selesai, saya di poin 4 itu ada evaluasi. Adapun poin-poin evaluasi juga itu ada diagnostik, itu pertanyaan pemantik sebelum dimulai tadi ya Bu ya. Udah itu formatif. Formatif kita akan lihat sejauh mana peserta didik mampu menjelaskan pembelajaran kita pada hari itu, bisa di awal, bisa setelah pembelajaran. Kemudian yang sumatif itu kita penilaian pengukuran terakhir. Biasanya kalau yang sumatif ini kita bisa untuk nilai rapor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu, untuk modul. Oke, terima kasih Bu Hamidah sudah mempresentasikan, mengaji, dan lain-lain. Kalau saya tanya Bu, indikator dari tujuan pembelajaran Ibu apa? Indikator. Iya. Memahami definisi sholat dan zikir, Bu. Tujuan sama pelajaran Oh sama atau iya, beda Bu? Tujuan beda dari sih, Bu. indikator apa bedanya Beda. Bu? Kalau tujuan target pencapaian, Ibu ya. Kalau Ya, nggak kalau salah. indikator? Kalau indikator tuh alat ukur. Hmm. Alat ukur dari tujuan pembelajaran. Iya, berarti Ibu dengar kemarin saya ngomong ya. Kalau saya tanya, Ibu memakai model pembelajaran apa di sini? PBL, Bu. Project Problem Basic Learning. Problem Basic based Learning. based learning. Oke. Apa itu langkah-langkah atau sintak-sintak dalam problem based learning, Bu? Pertama kita supaya kita memahami peserta didik itu punya masalah dalam pembelajaran, karena kita di sini ada kelompok ya Bu ya, Hmm. kita akan melihat dari diskusi itu nanti apakah peserta didik itu nanti aktif atau tidak gitu Bu. Bu, ini yang paling gampang ya, Bu ya. Pertanyaan saya, apakah yang Ibu ketahui tentang tes diagnostik tes atau asesmen awal, tes awal. Tes Diagnostik awal. tes itu sama dengan asesmen awal. Mm-mm. Asesmen awal itu diagnosis tubuh kita melihat sebelum masuk ke materi, kita melihat siswa apakah sudah mengetahui atau belum dari pembelajaran pada hari ini, Bu. Misalnya tentang sebelum kita memapari, hari ini kita materi tentang sholat. Apakah Hmm. peserta didik
ada yang tahu pengertian atau definisi dari sholat itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Diagnostik, namanya diagnostik kan ya, awal artinya. Nah, Oh, Bu, pada tes diagnostik atau asesmen awal, ada tidak istilah lulus dan tidak lulus? Kalau diagnostik itu pada awal sekali pembelajarannya, Bu, ya. Ada istilah lulus atau tidak lulus tidak, Bu? tidak, Bu. Karena kita di situ hanya mengukur sebatas mana peserta didik memahami materi yang akan kita sampaikan pada hari itu, Bu. Atau pada bab tersebut. Oke. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang sumatif, Bu? Sumatif ini, Bu, yang saya ketahui itu adalah tes akhir, Bu. Bisa misalnya di akhir akhir bab boleh, atau di tengah semester bisa seperti itu, Bu. Atau juga Kalau untuk nilai formatif, rapor. Kalau formatif, Bu? formatif, latihan setelah belajar. Misalnya, Bu, hari ini kita tentang pengertian sholat, misalnya, Bu, ya, sama zikir. Ya. Nah, saya kasihkan Mm-mm. 5 soal tentang sholat dan zikir. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. eh Ibu Hamidah, nah tadi kan sudah apa ya dengar ya apa mengenai tentang PTK. Nah, judul PTK Ibu Hamidah apa judulnya? Meningkatkan membaca Al-Quran. Boleh nih, boleh lihat ada, Bu? Tidak boleh ya, Bu? Ya, Harus hafal. judul PTK yang Ibu yang sudah kemarin yang Ya, ini, ada Bu. di Kalau paket itu apa judulnya? meningkatkan membaca Al-Quran siswa kelas 7A melalui metode tutor sebaya di sekolah SMP Negeri 4 Merangin, Bu. Meningkatkan ya, Ah, atau peningkatan? membaca. Kalau judulnya peningkatan Meningkatkan atau meningkatkan? meningkatkan membaca Al-Quran. Iya, judul itu Pertama kan saya sebenarnya peningkatan, kan Bu, karena direvisi sama Pak Nispi jadi meningkatkan. Pertama tuh peningkatan apa peningkatan, tapi direvisi meningkatkan membaca Al-Qur'an setelah direvisi. iya. Jadi Ibu sudah buat PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, Iya, Bu, sudah. sampai bab 3, Bu, Sudah. seperti yang Apa dibilang. pemahaman Ibu maksud dari makna PTK itu sendiri? Jadi kan sebelum Ibu membuat penelitian PTK, Ibu kan harus paham dulu apa itu PTK. Heeh. Tadi PTK penelitian tindakan kelas, Bu. Iya, penelitian tindakan kelas. Apa maksudnya? Heeh. Itu kan kepanjangannya, penelitian tindakan kelas. Iya. Heeh. Iya, itu Iya, kepanjangannya. Bu. Konsepnya seperti apa? Berdasarkan kurikulum Merdeka. PTK. Konsepnya di situ, Bu, kalau saya tangkap kemarin, Hmm, dalam penelitian itu, Bu, kita akan mencari metode ya, bagaimana kita mengatasi masalah yang dihadapkan oleh peserta didik. ya. Jadi PTK itu adalah penelitian pembelajaran yang berkonteks kelas ya, dilaksanakan oleh guru itu sendiri ya untuk memecahkan suatu permasalahan ya pembelajaran dihadapi oleh guru. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki mutu dan Bacaan, hasil proses pembelajaran itu sendiri. Jadi iya, contohnya sudah ada di Ibu Hamidah sendiri ya membuat laporan PTK. Nah, PTK yang Ibu buat itu apakah bersifat individual atau kolaboratif? individual, Bu. Individual. Apa makna dari PTK individual? Apa maksud Eh, dari PTK karena itu? PTK individual, karena kita meneliti dari dari pendidikan agama Islam, Bu. Dari pelajaran pendidikan agama Islam. Iya, jadi PTK individual itu yang mana guru yang melaksanakan penelitian itu secara sendiri, ya tanpa ada bantuan orang lain gitu ya. Jadi yang dilakukan itu adalah guru itu sendiri. Nah, apa? Mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh guru? Pentingnya seperti apa? Sangat penting sekali, Bu, karena Hmm, kalau kita tidak melakukan PTK ini, Bu, kita nggak tahu bagaimana cara kita perbaikan pembelajaran untuk selanjutnya. Kita akan mengukur metode apa yang bisa kita gunakan lebih maksimal untuk lebih efektif untuk diterapkan dalam peserta didik itu sendiri, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. itu tujuannya ya, tujuan untuk apa? Tujuan dalam pelaksanaan PTK sendiri. Sedangkan Iya. PTK yang apa pentingnya PTK Ibu jelaskan sistematika penelitian karya ilmiah khususnya untuk PTK. Apa dari bab satu, bab 2, bab 3, apa saja isinya? Langkah-langkah ya, Bu. Ya, ya. Iya. Sistematikanya. Oh iya, Bu. Bab satunya itu pendahuluan, apa saja isinya dari pendahuluan itu? Iya, Bu. Eh, Koper pertama ada kopernya, Bu.
Ya. Itu ada judul dan nama penyusun. Kemudian selanjutnya kata pengantar. Ya. Setelah kata pengantar, daftar isi. Setelah daftar isi baru masuk ke dalam bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, Bu. Ya. Bab Pendahuluan, satu. di dalam pendahuluan ada komponen. Ya. Komponen yang pertama adalah A, latar belakang masalah. Kedua tentang fokus masalah Ya. atau rumusan masalah. Yang C, tujuan penelitian. Yang D, manfaat penelitian. Ya. Terus? Kemudian bab 2 itu ada kerangka teori. Kerangka teori itu ada terdiri dari 2 komponen, landasan teori dan penelitian terdahulu. Ya. Bab 3 terdiri dari, kalau tidak salah, bab 3 ini metode penelitian. A, jenis penelitian. B, tempat di mana kita meneliti, tempat waktu, kalau tidak salah Bu ya. Subjek penelitian di situ juga. Di C, rancangan penelitian. D, alat pengumpulan data atau pengumpulan data, Bu. Iya. Yang E, analisis data, ya. Ya. Yang terakhir kemarin Bu kita langsung daftar isi, daftar pustakanya, batas itu kemarin. Medianya apa yang digunakan oleh guru di sekolah? Berbasis apa? Video pembelajaran ya? Video pembelajaran, Bu. Video pembelajaran. Oke. Kemudian itu apa? Evaluasi. Tadi kan sudah jelaskan ya, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Iya, evaluasi formatif dan sumatif. Apa perbedaan formatif asesmen formatif dengan asesmen sumatif? Kalau formatif itu Bu bisa kita dilakukan setelah misalnya bab 1 kita baru menjelaskan misalnya poin A dan B, misalnya Bu, misalnya pengertian sholat dan pengertian zikir. Terus kita mau melihat apakah siswa itu sudah mampu atau belum, kita adakan bisa tes tertulis, bisa tes pilihan ganda atau secara lisan, secara esai juga bisa Bu, kan lisan. Ya, kalau itu evaluasi sumatif? Kalau sumatif itu Bu lebih ke akhir dari pembelajaran. Iya. Ya. Itu setahu saya Bu. Iya. Oke. Oke, sip. Sudah Bu Ria. Kita cukup. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf banyak Ya, kekurangan sama-sama. pastinya. Audio Jungle.